Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sunny Study Channel. Mari kita sama-sama untuk belajar ngaji lagi. Kita akan membahas mengenai tentang salah satu hak yang memang harus diberikan oleh kita ketika mengaji kepada setiap hurufnya. Kemarin kan sudah belajar hak dan mustahak, dan kemarin kan sudah belajar gimana misalkan apa konsekuensinya ketika kita melakukan suatu kesalahan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya ini penting. Kemarin kan sudah dibahas bahwasannya misalkan hak ini tidak diberikan maka akan menjadi dosa seperti itu. Akan merubah artinya. Ya, tentunya sekarang kita akan membahas tentang makhorijul huruf seperti itu. Tapi sebelum ke videonya, saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, apabila video ini ternyata bermanfaat, jangan lupa buat subscribe channel Sandi Setiadi biar teman-teman makin bisa ngaji ya, makin bisa ngaji, ilmu tentang Al-Qur'annya semakin luas. Dan kalau ternyata video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di komen, dan jangan lupa untuk di share ya, biar orang-orang di sana juga mendapatkan manfaatnya seperti itu. Oke, pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf. Ya, makhorijul huruf adalah suatu tempat keluarnya setiap huruf. Jadi kita harus ketahui bahwasannya setiap huruf itu dia memiliki tempat keluarnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kita itu nggak bisa ya ketika mengaji itu asal-asalan gitu, ngaji asal-asalan, yang penting terdengar seperti ini. Nah, tujuannya kita belajar makhorijul huruf juga ini tuh kita biar tahu setiap huruf tuh tempat keluarnya di mana. Apakah standar benernya itu dari mana? Ini dari makhorijul huruf seperti itu. Jadi kalau misalkan makhorijul hurufnya belum benar, ketika ditanya di mana ini makhorijul hurufnya, terus dijawabnya nggak tahu, maka dipertanyakan sebenarnya selama ini ketika ngaji ini keluarnya dari mana gitu, ya kan? Nah, kita pun harus tahu, ini wajib, sifatnya wajib mengetahui makhrajul huruf. Kenapa? Karena ya setiap huruf harus tahu tempat keluarnya di mana gitu. Dan teman-teman pun nanti setelah mempelajari makhrajul huruf ini, teman-teman jadi tahu ya, jadi bahwasannya huruf abjad gitu kan, alfabet itu tidak sama dengan huruf hijaiyah. Jadi karena memang berbeda-beda, jadi jangan sembarangan ketika kita ngaji yang penting terdengar seperti ini, oh sama. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Contoh huruf dal dengan huruf D, kalau misalkan terdengarnya memang sama gitu kan ya. Kalau misalkan terdengar ketika ngaji, ketika penyebutannya itu sama, padahal secara tempat keluarnya itu huruf D dengan huruf dal aja beda gitu ya. Belum lagi huruf, contoh misalkan huruf A dengan huruf hamzah, huruf A itu beda ya. Jadi makanya kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana sebenarnya makhrajul huruf itu, begitu ya. Kemudian makhrajul huruf itu terbagi menjadi 5 ya. Makhrajul huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada halqiyah, huruf tenggorokan. Seperti huruf-huruf tenggorokan ini memang agak mudah ya, mudah sekali. Makanya kita akan pelajari tentang ini dulu ya, tentang tenggorokan. Nah, makhrajul huruf tenggorokan adalah huruf-huruf yang memang keluar dari tenggorokan. Seperti itu. Ya, yang pertama adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf di tenggorokan. Seperti itu. Udah gampang banget ngafalnya juga. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha itu yang berasal dari tenggorokan bawah. Maaf, dari tenggorokan. Seperti itu. Jadi, makhrajul huruf itu ada pertama halqiyah, tenggorokan. Ya, ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan ada tenggorokan atas. Seperti itu. Ya. Jadi harus benar-benar nih ya. Harus diketahui. Kemudian yang kedua, makhrajul huruf yang kedua adalah lisaniyah. Lisaniyah adalah lidah. Makanya segala sesuatu yang hurufnya keluar dari lidah itu namanya makhrajul huruf lisaniyah ya, yang keluar dengan lidah. Dan lisaniyah ini adalah huruf yang paling banyak ya, karena setiap huruf kan banyak keluarnya dari lidah kan ya. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dal, bod, terus lam, nun, ro, ta, dal, to, zai, sin, sod, dan tha, zal, dan zo, begitu. Nah, ada banyak seperti dari keluar dari situ. Nah, jadi klasifikasinya satu tadi halqiyah, yang kedua adalah lisaniyah, yang ketiga yaitu syafawiyah. Syafawiyah itu adalah huruf-huruf bibir. Huruf-huruf bibir.
gitu, huruf-huruf yang memang menggerakkan bibir. Jadi selain huruf bibir ini, maka huruf yang lain tidak menggerakkan bibir. Yang menggerakkan bibir hanya ini aja ya, syafawiyah. Syafawiyah itu adalah huruf bibir. Ya, huruf bibir itu ada ba, mim, waw, dan fa. Seperti itu ya. Nah, sudah kita pelajari 3. Ya, yang pertama halqiyah, yang kedua syafawiyah, yang ketiga adalah yang pertama halqiyah, yang kedua lisaniyah, yang ketiga itu adalah syafawiyah. Begitu kan? Itu harus dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan secara huruf ya, semua huruf hijaiyah sebenarnya makrojnya udah selesai di 3 itu. Ya, tapi pertanyaannya adalah masih ada 2 makroj. Ya, makrojul huruf masih ada 2. Jadi makrojul huruf itu kan ada 5, ya kan? Makrojul huruf itu ada 5. Setiap semua huruf dia udah masuk ke 3 ini. Terus yang duanya hurufnya apa aja gitu. Ya, makroj yang selanjutnya yaitu adalah mengenai tentang jauf ya. Jauf itu artinya rongga mulut, seperti itu. Rongga mulut itu jadi kalau misalkan ibarat ini adalah mulut ya, misalkan ini adalah mulut ya, jadi ini nih rongga-rongganya ya, ruang kosong dalam mulut itu dinamakan dengan al-jauf. Apa aja hurufnya? Hurufnya itu ada 3. Alif, waw, ya, maddiyah. Ingat dia adalah huruf maddiyah. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari ya. Tenang aja. Kemudian yang terakhir adalah khayshumiyah nih. Huruf hidung ya. Khayshumiyah itu adalah huruf hidung. Jadi kalau misalkan huruf-huruf yang memang kerasa ke hidung, maka itu makrosnya di situ. Seperti itu ya. So, jadi itulah ya. Itulah huruf makhrajul huruf. Seperti makhrajul huruf itu terbagi menjadi 5. Ingat ya, terbagi menjadi 5. Yang pertama halqiyah atau tenggorokan, yang kedua itu adalah lisaniyah, lidah, yang ketiga kemudian ini syafawiyah, kedua bibir, yang keempat itu adalah rongga mulut atau jaufiyah, yang kelima yaitu adalah hidung, khayshumiyah, seperti itu. Dan ini sifatnya wajib untuk dihafal, seperti itu. Jadi ketika kita ngaji tuh pas ngelihat oh ini hurufnya ini, makrosnya di sini gitu. Jadi harus benar-benar sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai nanti bingung, beneran asli bingung ya. Kita tuh udah benar atau belum gitu. Jadi standar benar sudah benar atau belumnya ketika kita mengaji, ketika kita menyebutkan suatu huruf adalah sudah sesuai dengan makhrajul hurufnya atau belum, seperti itu. Maka dipertanyakan kalau misalkan kita sebagai muslim gitu kan, terus ngaji, ditanya makhrajul huruf nggak bisa tuh, terus ketika ngaji itu hurufnya keluar dari mana gitu kalau misalkan ditanya nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi setiap huruf itu ada ya, ada makhrajnya. Setiap huruf itu punya tempat keluarnya masing-masing dan namanya juga hak, maka harus diberikan wajib. Kalau misalkan tidak sesuai dengan makhrajul huruf yang sesungguhnya, maka ini akan merubah arti juga. Seperti maka akan nyasar gitu. Contoh huruf shod nanti bisa nyasar ke huruf sin gitu. Huruf dod nyasar ke huruf dal. Ya gitu ya. Huruf za malah nyasar ke huruf zo. Jadi bisa nyasar-nyasar seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tahu makhrajul hurufnya di sini, jadi ketika penyebutan tahu, nanti bisa benar juga ketika penyebutannya seperti itu. Nah, itu adalah hak yang pertama tentang makhrajul huruf ya. Apa itu makhrajul huruf? Makhrajul adalah tempat keluarnya huruf dan sifat mempelajarinya adalah wajib ya, nggak boleh kelewatan ya. Kalau jadi kita tuh sebagai muslim kalau ditanya makhrajul huruf harus bisa seperti itu. Nah, nanti setiap hurufnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe seperti itu ya. Buat teman-teman yang sudah tergabung di Telegram, di WhatsApp, jangan lupa untuk senantiasa istiqomah ya, seperti itu. Karena masih banyak lagi yang belum kita pelajari seperti itu. Jadi, semoga bermanfaat. Mungkin itu video untuk hari ini. Sandi mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.